Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah. Kalau sebelum kita memulai pembelajarannya, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Dila, Bu. Dila, silakan dipimpin doanya ya. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Terlebih baiknya kita membaca ayat pendek dulu ya. Surat pendek. Saudara di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke. Kayaknya kelas ini ada semua atau gimana? Sebelum kita mulai pembelajarannya, siapa yang ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Mobilitas sosial, Bu. Mobilitas sosial. Siapa lagi yang ingat? Dinamika penduduk, Bu. Oh, dinamika penduduk. Oke, pembelajaran kita kemarin itu tentang mobilitas sosial. Kepada anda semua silakan amati gambar yang telah ditanyakan dulu ya. Nanti ibu suruh menjelaskan siapa yang bisa. Ya, Bu. Oke, sesuai pengamatan anda ini gambar apa? Pasar, Bu. Pasar. Di pasar itu ada apa? Orang. Keramaian. Orang yang ramai itu disebut apa? Masyarakat atau penduduk. Jadi dari gambar ini dapat kita ambil judul kita yaitu tentang dinamika penduduk. Oke, baik. Dinamika penduduk itu yaitunya perubahan pertumbuhan yaitu dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor kelahiran, yang kedua faktor kematian, dan ketiga faktor migrasi. Baiklah, sebelum ibu melanjutkan yaitu dari tiga faktor tadi, ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kalian akan mencari contoh dari faktor-faktor tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, silakan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Duduk berkelompok. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti yang ada di sekitar Anda, bukan yang ada di buku yang telah ibu perhatikan. Akan ada kendala? Iya, Bu. Ya. Berhenti kan memang Salah satu aja, Bu.
buat misalnya kelahiran itu apa contohnya di kehidupan sekitar kalian? Satu-satu dari yang Iya, Bu. nanti Ibu. Udah siap? Sudah, Bu. Nah, kelompok satu udah, kelompok dua udah? Belum. Udah, waktunya sudah habis ya. Yang pertama kepada kelompok satu dipersilakan untuk membacakan contoh yang telah dibuat. Kelompok dua silakan simak ya kelompok satu. Bu, izin, Bu. Baik, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama ada kelahiran. Contohnya, kita mempunyai ayah dan ibu, kemudian memiliki kita. Dari hal ini telah menambahkan adanya penduduk. Kemudian ada kematian. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kita sudah mengalami COVID-19. Yang hal ini mengakibatkan banyak orang mati, dan hal ini mengakibatkan mengurangi penduduk. Kemudian ada migrasi, contohnya perpindahan orang Sumatera ke Jawa untuk bekerja. Hal ini bisa dibilang untuk mengurangi ataupun menambahkan penduduk di suatu daerah. Sekian, Bu. Apakah ada yang mau mengkritik atau sarannya? Atau ada yang salah dari contoh kelompok satu? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke, silakan dulu kelompok satu. Selanjutnya kepada kelompok dua dipersilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan contoh dari dinamika penduduk. Salah satunya ada 3. Salah satunya yaitu migrasi, di mana perpindahan penduduk orang Minang yang merantau ke Jakarta. Di sana dia merantau untuk menjadi abdes dan menetap di sana, menyebabkan penduduk di Jakarta bertambah. Ya, sekian, Bu. Contoh dari kelahiran atau kematiannya ada? Enggak. Nah, ya, silakan dulu. Terima kasih ya. Ya, Bu. Baiklah. Sesuai gambar yang telah Ibu berikan, itu yang pertama tentang kelahiran, yang kedua migrasi, yang ketiga tentang kematian. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama, kelahiran. Angka kelahiran menurut kelompok usia adalah angka yang menunjukkan banyaknya bayi lahir hidup dari setiap 1000 penduduk wanita berdasarkan kelompok umur pada usia produksi selama periode tahun tertentu. Yang kedua yaitu faktor kematian. Faktor yang mendorong kematian di sini yaitu yang pertama yaitu karena adanya penyakit. Kenapa penyakit ini membuat faktor kematian itu lebih tinggi? Karena melemahnya sistem imun pada manusia, Bu. Iya, melemah sistem imun, bagus. Siapa lagi yang menjawab? Karena kematian, Bu, misalnya dari kesehatan seseorang seperti COVID-19 itu, Bu, banyak mengakibatkan kematian. Oh iya. Dan juga kurangnya apa kesehatan itu, sosialisasi tentang kesehatan dari dinas kesehatan kepada penduduknya. Yang ketiga yaitu tentang migrasi atau perpindahan penduduk. Migrasi ini yaitu perpindahan penduduk dari suatu daerah kepada daerah lain. Yang bisa menyebabkan faktornya itu yang pertama yaitunya karena penduduk itu berpindah sudah menetap di daerah
di daerah luar negeri. Contohnya, mereka yang seperti yang dikatakan kelompok 2 tadi, mereka pergi bekerja atau menjadi artis kan dari kan contohnya. Dan menetap di sana. Jadi penduduk Indonesia ini jadi berkurang. Baiklah, sekian dari penjelasan Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan kuis supaya meningkatkan lagi pemahaman Anda tentang materi tadi ya. Silakan dicatat soalnya. Soal pertama. Apa yang disebut dengan dinamika penduduk? Nah, soal nomor 2, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan dinamika penduduk? Yang ketiga, coba berikan contoh dari migrasi. Oke, udah siap semuanya? Silakan kita kelas dikumpulkan. Baiklah, dari materi kita tadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Nggak ada kan Ibu yang tunjuk ya? Ya, Bu. Ya, silakan beri kesimpulannya. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu tentang dinamika penduduk, yang mana terdapat faktor-faktor dinamika penduduk seperti kelahiran, kematian, migrasi. Bu. Oke, siapa lagi yang bisa menambahkan? Nah, silakan Budila. Jadi faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk itu ada 3. Yang pertama kelahiran, yang mana kelahiran ini mempengaruhi bertambahnya penduduk. Kemudian ada kematian, yang mana kematian ini mempengaruhi terhadap berkurangnya penduduk. Kemudian ada migrasi, yaitu suatu perpindahan dari satu daerah ke daerah lain, yang mana migrasi ini dapat mempengaruhi berkurangnya atau bertambahnya penduduk di suatu daerah. Baiklah, terima kasih kepada Ananda yang telah memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang faktor-faktor dinamika penduduk. Yang pertama kelahiran, yaitu pemerintah telah menerapkan program KB. Yang kedua kematian, kita bisa menjaga kesehatan untuk mengatasi kematian. Baiklah, karena jam pembelajaran kita telah habis, kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, untuk mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.